Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Pardevi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas tentang perencanaan dan estimasi anggaran serta kesimpulan dari materi-materi manajemen proyek sistem informasi. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan mengenai organisasi tata kelola proyek, kemudian tabel estimasi anggaran, kemudian materi mengenai penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi, dan juga perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja proyek, kemudian pembuatan estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi tata kelola proyek, yang pada kasusnya adalah proyek pengembangan sistem informasi pemasaran jasa desain grafis. Kita bisa dilihat di sini adalah organisasi tata kelola proyek atau TK, di mana dipimpin oleh seorang pimpinan atau manajer utama dari proyek tersebut. Di sini ada manajer-manajer yang bertugas untuk menangani setiap fase atau tahapan. Nah, fase didapatkan dari metode pengembangan sistem informasi yang telah disesuaikan, di mana pada penyesuaiannya adalah didapatkan metode FAST. Di sini ada manajer investigasi awal, kemudian manajer analisis masalah, kemudian manajer analisis kebutuhan, manajer analisis keputusan, manajer desain sistem, manajer konstruksi sistem, manajer implementasi sistem, di mana setelah manajer tersebut terdapat juga staf dan tenaga ahli pada setiap fase. Di investigasi awal ini, stafnya yaitu bisa kita lihat di sini. Ada interviewer, ada administrasi keuangan, staff supporting, staff administrasi, technical writer. Kemudian tenaga ahlinya adalah business analis, sistem analis, konsultan keuangan, dan seterusnya. Sampai ke manajer implementasi sistem juga memiliki staff dan tenaga ahli sesuai dengan fasenya. Ini adalah OTK atau organisasi tata kelola proyek sistem informasi. Ini adalah tabel estimasi anggaran proyek dari proyek pengembangan sistem informasi pemasaran jasa desain grafis. Di sini bisa kita lihat rancangan anggaran atau estimasi anggaran ini terdiri dari kode task, kemudian nama atau aktivitas task, nama SDM pelaksana, kemudian peralatan yang diperlukan, lalu biaya perjalanan dinas per hari, dan total keseluruhan. Cara menghitung daripada estimasi anggaran ini adalah, yang pertama itu ada jumlah honor adalah hasil kali jumlah SDM yang digunakan dikali dari lama hari kerja. Kemudian peralatan adalah jumlah dikali harga alat. Kemudian biaya perjalanan dinas adalah lama perjalanan, kemudian harga alat transportasi yang digunakan. Sehingga totalnya ditambahkan dari SDM, kemudian peralatan, dan biaya perjalanan. Di sini total anggaran proyek adalah 61.700.000. Proyek ini dirunutkan berdasarkan WBS atau work breakdown structure, di mana kode task ini 1 itu untuk analisis investigasi awal, kemudian 2 seperti pada WBS ini, 2 yaitu analisis masalah, kemudian 3 itu analisis kebutuhan, 4 analisis keputusan, itu 5 desain,
6 konstruksi, dan 7 implementasi. Setiap task yang menggunakan anggaran akan diestimasi di sini, sampai terakhir yaitu pada tahap estimasi juga ada anggarannya. Kemudian ditotalkan, lalu dapatlah hasil yang di atas. Itu adalah estimasi anggaran proyek bisa saya sampaikan untuk pengembangan sistem informasi pemasaran jasa desain grafis. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Masalah dan penyebab adanya pengembangan daripada sistem informasi adalah salah satunya itu banyak timbul masalah yang berhubungan dengan terhambatnya organisasi dalam mencapai tujuan, kemudian tuntutan pasar yang berdasarkan pengembangan teknologi mengharuskan organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Lalu instruksi pimpinan perusahaan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan organisasi merubah metode bisnisnya. Nah, instruksi atau pimpinan perusahaan dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan organisasi merubah metode bisnisnya ini terkait dengan lingkungan organisasi dalam melakukan bisnis di pasar. Contohnya adalah ketika ada kompetitor yang memiliki teknologi terbaru atau tuntutan pasar yang menginginkan produktivitas itu lebih banyak, itu memungkinkan organisasi untuk mengembangkan sistem informasi dengan teknologi yang terbaru. Tujuan pimpinan organisasi membuat kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi adalah agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien, dan permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem yang lama dapat diatasi. Contohnya adalah bagaimana organisasi mengelola database atau bagaimana organisasi melakukan pemasaran bisa efektif dan efisien dengan sistem informasi yang menggunakan teknologi terbaru. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja proyek sistem informasi. Perencanaan adalah salah satu hal penting dalam manajemen. Tanpa perencanaan, proses organisasi dalam mencapai tujuan tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena metode yang digunakan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses dalam organisasi ditentukan pada perencanaan. Dalam perencanaan proyek sistem informasi perlu menentukan metode pengembangan sistem yang akan digunakan. Hal ini sangat terkait dengan karakteristik dan lingkungan tempat sistem ini akan diimplementasikan. Contoh dari metode pengembangan sistem adalah RAD atau SLDC atau FAST, dan ini sangat terkait dengan karakteristik dan lingkungan tempat sistem yang akan diimplementasikan. Dalam manajemen proyek sistem informasi, perencanaan proyek sistem harus dijabarkan secara rinci, sehingga dalam pelaksanaannya organisasi proyek bisa mendapatkan dasar, pegangan, dan tolak ukur pengerjaan kegiatan-kegiatan dan alokasi sumber dayanya. Untuk merinci suatu perencanaan proyek sistem informasi digunakan tools yang dinamakan WBS atau Work Breakdown Structure. Ini digunakan untuk memecah aktivitas pengerjaan proyek ke dalam bagian-bagian kecil. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Kenapa anggaran ini sangat penting? Karena anggaran adalah salah satu sasaran proyek sistem informasi yang harus diperhatikan dengan seksama, agar proyek tidak mengalami over budget dan overtime. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan estimasi anggaran sebagai bentuk manajemen biaya untuk menjamin agar anggaran yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam proyek. Dalam melakukan estimasi anggaran, penting juga untuk memperhatikan pernyataan cakupan proyek dan WBS, karena estimasi biaya disusun berdasarkan paket pekerjaan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jadwal proyek dan kontrak, karena estimasi biaya harus sesuai dengan estimasi penggunaan waktu dan perjanjian kerja.
baik itu terhadap staf maupun tenaga ahli yang ada di work breakdown structure. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.